Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi manajemen mutu dari mata kuliah manajemen operasional. Next. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Furi Chandra, NPM 049, Saifuddin, NPM 171, Gary, NPM 263, dan Raffi, NPM 264. Next. Definisi manajemen kualitas. Mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Juran. Mutu adalah conformance atau to requirement yang sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Standar mutu meliputi bahan baku, proses, produk jadi. Cross B. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Deming. Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Suatu produk bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Feigenbaum. Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Next. Definisi manajemen kualitas. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Next. Terdapat 3 implikasi kualitas. Yang pertama, reputasi perusahaan, tanggung jawab produk, dan implikasi global. Reputasi perusahaan yaitu sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya untuk kualitas baik atau buruk mengikutinya. Kualitas akan muncul dalam persepsi tentang produk baru, perusahaan, praktik tenaga kerjaan, dan hubungan pemasok. Yang kedua, tanggung jawab produk, yaitu pengadilan semakin menuntut organisasi yang merancang, memproduksi, atau mendistribusikan produk atau layanan yang salah bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera akibat penggunaannya. Undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Produk, konsumen menetapkan dan memperlakukan standar produk dengan melarang produk yang tidak mencapai standar tersebut. Makanan yang menyebabkan penyakit, ban yang pecah, atau tangki bahan bakar mobil yang meledak karena benturan. Semuanya dapat menyebabkan biaya hukum yang besar dan kerugian besar. Yang ketiga, implikasi global. Di era teknologi ini, kualitas adalah internasional. Bagi perusahaan dan negara untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus memenuhi ekspektasi kualitas, desain, dan harga global. Next. Biaya kualitas. Ada 4 kategori utama biaya yang dikaitkan dengan kualitas. Biaya kualitas disebut yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan biaya yang terkait dengan pengurangan potensi suku cadang atau layanan yang rusak, misalnya penelitian program peningkatan kualitas. Yang kedua, penilaian. Biaya yang terkait dengan evaluasi produk, proses, suku cadang, dan layanan, misalnya pengujian laboratorium dan inspektur. Yang ketiga, biaya internal, biaya yang dihasilkan dari produksi suku cadang dan layanan yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan, misalnya pengerjaan ulang, scrap, atau waktu henti. Yang keempat, biaya eksternal, biaya yang terkait setelah pengiriman suku cadang atau layanan yang cacat, misalnya pengerjaan ulang barang yang dikembalikan, kewajiban niat baik yang dihilangkan biaya pada masyarakat. Selanjutnya, Total Quality Management atau TQM. Suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan, customer focus, dengan melibatkan semua level karyawan dan melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Dalam TQM, Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses,
produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja, sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Next. Konsep program TKM yang efektif. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Manajemen kualitas atau membutuhkan proses perbaikan berkelanjutan yang tidak pernah berakhir dan mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, prosedur. Dasar filosofinya bahwa setiap aspek operasi dapat ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak pernah dicapai tetapi selalu dicari. Dalam perbaikan berkelanjutan terdapat PDCO. Plan yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dan membuat rencana, lalu plan, membuat rencana, lalu melakukannya, lalu act, yaitu mengimplementasikan rencana tersebut, lalu cek, yaitu mengecek bagaimana mengimplementasi masalah tersebut atau rencana tersebut terjadi. Yang kedua, Six Sigma. Yaitu definisi TKM dari Six Sigma adalah program yang dirancang untuk mengurangi cacat guna, membantu menurunkan biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Six Sigma dalam proses komprehensif strategi, disiplin, dan perangkat alat untuk mencapai dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Ini adalah strategi karena berfokus kepada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti modal peningkatan Six Sigma formal yang dikenal dengan DMIAC. Define, Measure, Analyze, Improvement, Control, yang mempunyai proses dalam model perbaikan. Ya, selanjutnya ada 7 alat, yaitu check sheet, scatter diagram, cause and effect diagram, Pareto chart, flow chart, histogram, and historical process control. Next. Yang ketiga ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan dalam setiap langkah proses produksi. Tugasnya adalah merancang peralatan dan proses yang menghasilkan kualitas yang diinginkan. Yang keempat, benchmarking. Mengembangkan target yang akan diambil dan kemudian mengembangkan standar atau tolak ukur untuk membandingkan kinerja. Yang kelima yaitu just in time, salah satu perbaikan berkelanjutan dan pemecahan masalah yang ditegakkan. Sistem just in time dirancang untuk memproduksi atau mengirimkan barang sesuai kebutuhan dengan berbagai cara. Yang terakhir, konsep Taguchi. Konsep Taguchi telah memberi 3 konsep yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Yang pertama, ketahanan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas berorientasi target. Kemudian ada pengetahuan tentang alat TKM. Untuk memberdayakan karyawan dan menerapkan TKM sebagai upaya berkelanjutan, setiap orang dalam organisasi harus dilatih dalam teknik TKM. Yang pertama ada lembar periksa. Pada gambar yang A ini, lembar periksa adalah segala jenis formulir yang dirancang untuk merekam data. Yang kedua ada diagram pencar. Diagram pencar ini pada gambar yang B menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Contohnya hubungan positif antara lama panggilan servis dan jumlah perjalanan yang dilakukan oleh petugas reparasi. Yang ketiga ada diagram sebab akibat. Pada gambar yang C, alat lain untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan titik infeksi adalah diagram sebab akibat, atau juga dikenal diagram pengasah ikan. Yang keempat ada bagan Pareto. Bagan Pareto adalah metode mengatur kesalahan, masalah, atau cacat untuk membantu fokus pada upaya penyelesaian masalah. Kemudian ada flow chart.
Itu adalah grafis yang menyajikan proses atau sistem menggunakan kotak beranotasi dan garis yang berhubungan. Yang kemudian ada histogram yang menunjukkan rentang nilai pengukuran dan frekuensi kemunculan setiap nilainya. Kemudian ada kontrol proses statistik. Kontrol proses statistik ini memantau standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan korektif saat produk atau layanan sedang diproduksi. Next. Kemudian ada ISO. ISO adalah federasi dunia yang independen alias non-pemerintah yang terdiri dari badan-badan anggota 91 negara. Tujuan utamanya adalah mengembangkan standar untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisien suatu produk, layanan, atau sistem. Ada ISO 9000, adalah seperangkat standar internasional yang mengatur mutu, kualitas suatu produk atau jasa yang dihasilkan akan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000, organisasi melalui proses 9 hingga 8 bulan yang melibatkan pendokumentasi prosedur kualitas, penilaian di tempat, dan serangkaian audit berkelanjutan atas produk atau layanan mereka. Seri dari ISO 9000 terdiri yaitu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. Setiap perusahaan bisa memilih salah satu dari 4 standar ini yang dianggap paling relevan dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Next. ISO 14000. ISO 14000 adalah seperangkat aturan dan standar yang dibuat untuk membantu perusahaan mengurangi limbah industri dan dampak buruk terhadap lingkungan. Jenis sertifikasi ini dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk menjual produk ke konsumen yang lebih suka produk ramah lingkungan dan dapat membantu perusahaan menjual produk ke perusahaan lain atau supplier yang juga menggunakan ISO 14000. Next. Evaluasi kualitas produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang pertama, reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Yang kedua, yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Yang ketiga, kehandalan. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, kemampuan pelayanan. Yang ketujuh, estetika. Dan yang terakhir, kualitas yang dirasakan. Selanjutnya kami akan membahas studi kasus yang telah kami. Pada materi manajemen mutu kali ini, kami mengambil contoh perusahaan Shell Jedang Indonesia. Latar belakang perusahaan. Shell Jedang atau CJ didirikan dengan nama Shell Jedang pada bulan Agustus 1953 sebagai produsen gula dan tepung, serta awalnya merupakan bagian dari Samsung Group. Pada bulan Juli 1993, Shell Jedang mulai dipisah dari Samsung dan resmi dikelola oleh manajemen yang independen, serta bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan hiburan. Pada 1996, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Shell Jedang Group dan resmi menyelesaikan pemisahan dari Samsung Group pada Februari 1997. CJ Group memiliki 4 bisnis utama, yakni makanan dan layanan makanan, biofarma, media hiburan, serta belanja dan logistik. CJ Shell Jedang pun dimasukkan ke dalam pembisnis makanan dan layanan makanan. Next. Selanjutnya, kami memaparkan dari salah satu cabang Shell Jedang Indonesia yang tepatnya berada di Ploso.
Alamatnya di Jalan Raya Brantas, Gotan, Jatikedong, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang. Ciljedang ini bergerak di bidang Bio Farma yang memproduksi MSG. PT Ciljedang Indonesia Ploso Jombang merupakan pabrik MSG di Jombang. Itu merupakan salah satu pengembangan Ciljedang GG. Pabrik MSG itu sebenarnya telah melakukan uji coba produksi sejak Maret 2012. Kapasitas produksi awal mencapai 70.000 ton MSG per bulan dan waktu dekat akan ditingkatkan menjadi 100.000 ton per bulan. Komoditas itu mayoritas untuk pemenuhan pasar ekspor. Total quality management pada Ciljedang. Yang pertama komunikasi. Komunikasi ya implementasi TGM juga bisa membantu mengembangkan sistem komunikasi antar karyawan dan departemen menjadi efektif. Yang kedua menciptakan daya saing yang kuat. Permintaan cisteine dunia cenderung stabil selama 4 tahun terakhir antara 2016 sampai 2020 dengan tren sebesar 1%. Importir utama produk ini adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, Jerman, dan Korea Selatan. ISO yang ada dalam perusahaan Ciljedang ini memproduksi lysin, teronin, dan MSG yang sudah mencapai ISO 9000 atau ISO 22000. ISO 9000 ini menangani persyaratan sistem manajemen mutu, yang mana dari perusahaan Ciljedang itu mempunyai kualitas mutu yang baik. Dan untuk ISO 22000 ini, yang dimaksud adalah standar keamanan pangan untuk bisnis dalam rantai makanan global. Karena dari perusahaan Ciljedang ini memproduksi MSG yang mana digunakan untuk kebutuhan makanan. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.